Vokasiin Podcast, balik lagi bersama aku Karisma sebagai host pada episode kali ini. Dan di depan aku ada juara 1 Olivia mewakilkan Fakultas Vokasi di Olimpiade Vokasi Indonesia, yaitu Rizal dan Wildan. Halo Rizal. Halo Wildan. Apa kabar guys? Gimana? Baik. Pasti baik dong. Pasti ya baik, kemarin juara juara 1. Ya Allah, keren banget guys. Mereka berdua tuh mewakilkan vokasi. BTW, Rizal sama Wildan ini boleh dijelasin nih ke penonton asal prodinya apa dan angkatan berapa? Oke. Halo teman-teman, kenalin nama aku Wildan Taufikur Rahman dari Prodi Keuangan dan Perbankan angkatan 2023. Halo, kenalin teman-teman, aku Rizal Darusada dari Keuangan dan Perbankan, minat perbankan angkatan 2022. Oke, jadi Rizal sama Wildan nih aku undang ke sini karena mereka nih mahasiswa berprestasi UB guys. Boleh dijelasin nggak sih Olivia tuh apa dan yang kalian lakuin tuh kemarin tuh apa untuk vokasi? Jadi tuh Olivia itu kepanjangannya Olimpiade Vokasi, yang dimana perlombaan itu diikuti oleh kampus vokasi seluruh Indonesia termasuk Politeknik. Jadi seluruhnya? Iya. Politeknik juga ikut? Iya, ikut. Satu Indonesia? Swasta dan negeri. Wow, jadi gabungan tuh banyak banget pasti. Totalnya ada 1068 kontingen, ada 70 tim sama 16 provinsi. 70 PTN sama 16 provinsi. Oh, banyak banget ya? Rame banget tuh kemarin yang datang. Rame banget. Oke, terus yang kalian lakuin tuh lomba di bidang apa? Mungkin dijelasin dulu dari Rizal. Kalau aku di kreatif poster, literasi keuangan. Jadi itu lebih kayak ke infografis, gimana kita mempromosikan program-program pemerintah yang udah ada, khususnya di keuangan gitu Kak. Terus kalau buat aku sendiri tuh mengambil judul itu Kak, pencegahan greenwashing yang dilakukan oleh perusahaan. Itu berdampak buruk sama lingkungan gitu ya. Oh, jadi mempromosikan program perusahaan, pemerintah dan regulator melalui keuangan. Poster, iya. Oke, kamu merancang nih dari awal. Iya, merancang dari awal Kak. Oke, kalau Wildan? Kalau aku kemarin ikut scientific paper lomba karya tulis ilmiah di Saintek. Untuk judul aku kemarin pengelolaan limbah minyak jelantah untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Wow, guys, judulnya aja udah keren banget ya, judul-judulnya udah panjang banget gitu. Kalian tuh prosesnya gimana sih sebelum Olivia? Jadi kalian daftar dulu atau kayak udah dipilih sama dosen, direkomendasiin atau gimana? Kalau tahun ini vokasi bener-bener ngasih fasilitas kita buat siapa aja yang mau daftar itu boleh Kak. Oke, jadi buat para mahasiswa nih yang mau ikut Olivia tahun depan bisa? Bisa. Ada batas angkatannya nggak? Nggak ada. Oke. Kemarin tuh ada yang angkatan akhir ya? Akhir. Udah ada yang wisuda. Iya, ada yang mau wisuda juga masih bisa. Oke. Jadi bisa ada announcement-nya di Instagram apa? Di Instagram vokasi ada. Oke, terus kalian pas daftar ini udah ada preparation kah dari jauh hari, kayak emang nih aku ngincer banget di Olivia, atau ya udah daftar iseng aja deh gitu? Kalau kita sama-sama gambling, jadi kita daftar belum punya tim. Iya, awalnya aku niatan juga pengen ikut lomba-lomba gitu Kak, jadi ya minimal satu lah bisa menjuarai gitu. Terus akhirnya tuh ada announcement di grup WhatsApp yang mau ikut ospek, di grup WhatsApp ospek kalau ada Olimpiade Vokasi. Nah dari situ aku gabung grupnya. Habis itu kemarin pemilihan grup itu aku gambling acak. Jadi aku dapet tim dari teknologi informasi 3 anak, dan ketiga-tiganya itu juga aku belum kenal. Tapi preparationnya udah matang nih? Apa nanti setelah daftar baru nih disusun deh? Gitu? Ya baru disusun kalau harus Kak. Baru disusun setelah timnya jadi. Jadi memang ini ya, kalian udah deh daftar aja loh, gak usah mikir panjang nih, nanti menang kalah urusan belakang gitu. Kalau ya. aku sih direkomendasiin sama Kaprodi Kak. Jadi malam-malam itu Kaprodiku Budanias tuh ngechat, Rizal ada lomba literasi keuangan nih butuh anak keubang 1, kamu mau ikut nggak gitu. Terus kita disatuin sama anak desain grafis, anak maba angkatan 23. Terus kita ya bangun bonding lah berdua, kita bikin proyek. Gak nyangka kalau misalnya sampai final. Kalau final aja udah bersyukur sih waktu itu. Itu aku curious nih, kalian masuk Olivia tuh ada tahapannya nggak sih? Mungkin nanti sebelum final ada seleksinya dulu, tahap 1, terus tahap 2 ada seperti itu, atau langsung lomba, langsung pengumuman? Kalau untuk per cabang lomba beda Kak. Kalau aku sendiri kemarin ngajuin
dari 300 kelompok mengumpulkan paper dari karya tulis itu, kemudian diseleksi, diambil 5 besar. Nah, kelompok aku tuh dapat alhamdulillah final. Dari 300? Iya, 300 kelompok. Kalau mungkin di Rizal berapa kelompok kemarin? Untuk masuk ke final ya. Di final itu kita yang masuk itu 10 karena emang cabang lombanya kan online ya kan sebenarnya. Cuman dari vokasi pengen semua mahasiswanya itu berangkat ke UNS biar ambience-nya itu dapat gitu, biar semua dapat ambience-nya gitu. Oke. Jadi kalian memang awalnya nih belum ada preparation, terus daftar, baru setelah itu kalian berusaha gitu ya, dan baru dapat ambience-nya tuh saat di Solo. Bener-bener itu lombanya tuh udah dari jauh hari sebelum ke Solo apa pas di Solonya lomba sih? 1 bulan. Prosesnya 1 bulan sih Kak. Jadi kita kayak pengerjaan, terus ada deadline pengumpulan karya. Nah gitu kita ngumpulin karya, disubmit, terus kita ada seleksi dari pusat, terus di pengumuman yang lolos final, kelompok yang lolos final, dan yang lolos final itu yang bisa ke UNS kayak gitu. Oke, jadi kemarin tuh banyak banget kan yang lolos ya dari vokasi ya di final ya. Kemarin tuh aku lihat rombongannya banyak tuh di Berapa? 6 kelompok aja sih Kak. ada 6 kelompok, tapi memang satu kelompoknya banyak anggotanya. Enggak sih, aku cuma 2, ya 4. Kalau aku 4. Oke, nah selain kalian ada nggak dari vokasi yang memang juara-juara lain gitu? Mungkin juara 2, juara 3, juara harapan. Banyak sih. Video kreatif ya kemarin? Iya. Juara 2. Animasi. Video animasi juara 2, sama smart system juara harapan 1, sama ada lagi satu itu international trade juara harapan 2. Juara harapan 2, tapi kalian juara 1 nih? Iya. Wow, keren banget. Oke, aku ini mewakilkan teman-teman yang nonton juga kali ya. Mungkin di posisi yang belum ada pengalaman sama sekali, pengen ikut lomba, tips and triknya supaya ada potensi lebih menangnya lebih banyak. Apa tuh? Kalau di aku sendiri cari tim yang benar-benar emang sefrekuensi dan kayak saling support gitu. Jadi di kelompok itu kita membangun nggak yang pasif diem gitu satu orang, nggak, ya harus kayak membangun teman-teman yang menyemangatin, terus ya pokoknya ada progres lah di kelompok itu. Jadi ya gitu. Jadi kelompok tuh juga berpengaruh banget ya? Berpengaruh banget Kak soalnya. Oke, pernah ada dapat pengalaman ini kah yang nggak sefrekuensi atau kayak? Aku pernah abis lomba kemarin kan aku ikut diajak dari jurusan teknologi informasi kayaknya. Ya aku kayak kurang cocok sama mereka, jadi kayak nggak jalan gitu. Nggak jalan gitu ya, jadi mungkin setengah-setengah gitu ya. Iya. Oke, terus kalau dari Rizal? Trik yang kedua mungkin setelah itu ya Kak ya. Iya. Itu kayak lihat temanya. Kesesuaian tema, kan setiap lomba ada temanya. Kayak kemarin tentang ketahanan pangan. Jadi tema dari perlombaan yang judul yang kita bawa itu harus sama dengan temanya. Biar juri itu tertarik, ya? harus selaras sama temanya. Terus sebagus apapun proyeknya, kalau misalnya nggak sesuai sama tema di lomba itu ya bakal nothing gitu. Oke, jadi 2 itu ya kuncinya. Iya. Nah, satu lagi nih yang pengen aku tanyain. Mungkin mereka udah skillnya udah cukup nih ya, udah ada tim yang bagus, tapi minder, takut, anxiety juga. Gimana nih dari kalian sarannya untuk memulai dulu nih, gimana sih? Kayak biar nggak takut gitu. Mungkin kan ada yang mikir kayak, aduh mau daftar tapi nanti pasti banyak nih pesaingnya, pasti nanti kalah deh. Apalagi kalau ikut Olivia kan yang pasti kampusnya PTN bagus-bagus, top chair banget, pasti mungkin dia udah ada mentornya apa gimana sih dari Rizal sama Wildan? Yang pertama tuh kita yang agak gundah itu ya Kak ya. Takutnya itu mereka udah ada proyek sebelumnya terus kayak dilombain lagi di Olivia dengan mengganti UI UX-nya gitu ya Wildan ya. Yeah. Tapi di sini kita yakin aja sih Kak. Kita kan di sini juga ada mentornya, ada pembimbingnya. Yang pertama kayak yakin sama potensi yang dimiliki, sama yakin sama dosen pembimbing yang membimbing kita gitu Kak. Kalau tips dari aku gitu. Jadi sih. yakin aja gitu. Yakin aja. Sama ya lihat prosesnya sih. Oke, terus nih bisa sharing juga gak sih buat teman-teman vokasioner sama yang nonton, kira-kira manfaat mengikuti lomba tuh apa aja sih? Selain mendapatkan dari reward, yang kalian impactnya apa setelah ikut Olivia tuh? Kalau impact yang paling gede tentunya kalau juara 1 kita bebas tugas akhir ya. Bebas tugas akhir. Bebas tugas akhir. Terus kita juga dapat reward dari universitas juga, dan lumayan. Kalau juara 1 nasional bisa sampai 7-9 juta guys. Juara 1 nasional. Iya, juara 1 nasional. Bisa sampai nominal sebanyak itu. Iya. Dan mungkin banyak banget mahasiswa yang belum tahu ya kalau lomba tuh dapat
reward dari universitas. Walaupun nanti worst case scenario-nya pasti ada dong potensi kalah kan, ataupun gak juara satu. Yang bisa ada mastiin juara satu kan kita nggak bisa kan, karena kan itu di tangan juri gitu ya. Dan walaupun gak juara pun pasti ada manfaatnya kan, pasti dapat pengalaman yang kalian dapat itu. Relasi juga, kita bisa kenal sama univ-univ lain yang datang di sana. Oh kemarin kan ada program bonding ya atau iya, ada seminar waktu itu Kak. Terus kita di setiap lomba kan juga saling kenal mengenal gitu. Oke. Dari Batam sampai dari Makassar semua datang kemarin. Jadi kenalan kalian langsung bertambah banget ya dari kota-kota ini ya. Jadi nanti kalau main ke kota mana udah ada kenalan nih, hubungin aja sama si ini gitu ya. Oke. Terus guys, kalau misal pengen ikut lomba nih, gak harus Olimpiade yang sebesar itu gitu ya, tapi belum ada skill apa-apa gitu, saran dari kalian apa? Kalau aku ikut aja sih Kak. Juga nanti di persiapan itu kita juga belajar banyak. Oke. Sambil belajar sambil lomba. Siapa tahu menang. Menang juga alhamdulillah Kak. Iya. Benar-benar. Ngalir aja sih kalau aku. Kalau kita mungkin mapping ya Kak ya. Mapping potensi yang kita miliki gitu. Terus kayak kita lebih prefer kemana buat bidang apa gitu Kak. Kalau kita udah pastiin jadi kita bisa fokus di situ, ya udah dilanjutin, ntar bisa jadi bakat, ada lomba ikut menang gitu. Oke, jadi lebih ke mapping, terus cari lingkungan yang tepat, terus juga harus tahu temanya tuh sesuai gak sama yang kita bikin gitu ya. Oke. Kira-kira ada nggak sih dari Wildan sama Riza yang pengen disampaikan buat teman-teman vokasioner ataupun yang nonton yang pengen ikut lomba tapi aduh masih takut, masih ini, mungkin kata-kata dari kalian apa? Siapa dulu nih? Ayo Riza apa Wildan? Jadi kalau satu-satu deh, nanti aku oper ke Jadi kalau dari kita kan vokasi ya Kak ya, itu jargonnya juga praktisi gitu. Jadi kita lebih kayak turun ke lapangan untuk memunculkan inovasi-inovasi, potensi-potensi yang ada untuk diimplementasikan di semua bidang kayak gitu sih Kak kalau kataku. Terus juga vokasi ini kan juga spesial Kak, just ada Diksis kan, Direktorat Jenderal Vokasi. Itu benar-benar program pemerintah untuk menghadapi era society digitalisasi itu Kak, untuk menyiapkan skill-skill yang ada di setiap mahasiswa vokasi. Salah satunya ya sekolah vokasi itu Kak, yang nge-create anak-anak mahasiswa Indonesia gitu. Kalau dari Wildan? Kalau aku sih apa ya? Usahain jangan kuliah aja, kayak ikut kegiatan, ikut organisasi, ikut kepanitiaan, terus juga lomba jangan lupa. Nah, bisa memperbagus CV juga nanti. Kalau mau melamar kerja juga enak ya kalau karena kita ada prestasinya gitu kan. Benar. Jadi dia bisa dibanggain. Perusahaan lebih prefer ke kita gitu. Wow, nice. Makasih ya Rizal sama Wildan udah mampir nih ke Vokasiin Podcast, udah bagi-bagi insight juga buat penonton ya. Semoga kedepannya Fakultas Vokasi bisa lebih juara lagi ya di Olivia ataupun Olimpiade yang lainnya gitu. Dan semoga para penonton nih yang nonton bisa dapat motivasinya nih, karena kan ngeliat kalian juga wah Rizal sama Wildan aja menang, pasti aku juga bisa ada potensinya, dan siapa tahu mereka juga jadi lebih aktif kan untuk mengikuti lomba-lomba. Tahun depan di Unhas katanya Pak Zikri nanti kalau lolos final diterbangin semua ke Makassar. Wow, liburan atau liburan sekaligus lomba. Sekaligus liburan. Kemarin kita kan juga ke UNS full di cover sama vokasi. Oh ya, dapat ini juga, dapat tiket kereta api semua, dapat uang buat kita oleh-oleh. Tinggal bawa badan aja ke sana. Emang Fakultas Vokasi tuh support banget ya. Support banget. Kemarin aku tuh juga lomba di support dananya gitu. Iya juga di Fakultas Vokasi tidak minim apresiasi juga ke mahasiswa yang berprestasi. Kita kemarin dijamu loh di rektorat. Di rektorat kita ketemu sama Pak Rektor juga kemarin. Diapresiasi banget. Keren, tepuk tangan dulu dong buat kalian berdua dan Olivia. Wow. Oke, terima kasih ya Wildan, Rizal udah datang ke Vokasiin Podcast. Nanti kapan-kapan main lagi ketika kalian udah lulus dari vokasi. Aku berharap banget nih nanti kalian datang dan sharing insight baru lagi dengan Wildan yang mungkin di masa depan udah lebih sukses, Rizal nanti di masa depan lebih sukses juga. Jangan lupa sama vokasi ya nanti. Oke, makasih. Makasih yang udah nonton Vokasiin Podcast. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah, yuk kita
bye-bye ke penonton. Dadah. Terima kasih. Boleh ucapin terima kasih nggak ke dosen?